Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman ya. Ini saya sedang melihat indukan yang kemarin saya posting ya. Yang kemarin saya videokan ini yang red albino yang ada anakannya itu. Nah, terus saya akan memperlihatkan pada kalian ya indukan NZ saya yang kemarin baru menyapih, terus selang beberapa hari itu melahirkan lagi teman-teman. Ini saya masih pakai air gula. Ini biasanya sekitar 3-4 harian itu. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini NZ saya yang baru melahirkan tadi pagi. Nah, kebetulan ini baru menyapih sekitar berapa hari kemarin ya? Sekitar 4 harian teman-teman. Nah, ini saya berikan pakan kering ya teman-teman. Ini dari daun itu namanya daun mangga. Ini pakai daun mangga kering. Nah, ini baru HPL tadi nih. Ya, harusnya hari perkiraan lahirnya itu tanggal 4. Nah, ini lebih 1 hari teman-teman ya, di tanggal 5. Nah, tadi pagi baru lahir. Nah, itu di mulutnya itu masih ada darahnya. Nah, itu ya. Dan ini baru menyapih beberapa hari jadi langsung melahirkan. Nah, itu salah satu kunci untuk para peternak ya, yang sistemnya pengembangbiakan ataupun breeding, supaya perputaran anaknya itu cepat teman-teman. Jadi seperti apa? Nah, itu ya sedang minum. Nah, itu masih ada bercak darahnya itu di bagian ini mulutnya itu ya. Nah, ini andalan saya, air gula merah ya. Ini New Zealand. Untuk nah, itu masih ada bekas cabutan bulu ya, malah luka itu ya, kayaknya malah luka. Ini bercak darahnya itu ya. Nah, baru lahir tadi pagi teman-teman. Untuk berat sendiri ini 4 kilo lebih ya, 4 kilo up. Nah, itu sampai garisnya itu nggak kelihatan di sini karena badannya itu gempal sekali teman-teman. Nah, itu besar sekali ya, itu bekas cabutan bulu. Kalau lahir tadi saya cek itu ada 7 ekor. Tadi ada 7 ekor lahiran ya, alhamdulillah sekali teman-teman, 7 ekor. Nah, supaya perputaran cepat itu seperti apa ya, jadi saya sudah mempunyai sistem dalam mencetak anakan ya teman-teman. Jadi di kandang saya biasanya untuk mengawinkan kelinci itu anakan usia 14 hari sampai usia 20 hari itu indukan saya kawinkan lagi. Nah, jadi setelah anakan menyapih di usia 45 hari, selang beberapa harinya itu indukan melahirkan. Itu untuk mempercepat produksi anakan ya, teman-teman ya. Jadi itulah trik supaya kita itu bisa panen anakan itu setiap bulan. Jadi tidak terlalu menunggu lama, menunggu kelinci baru menyapih terus dikawinkan itu tidak terlalu menunggu lama ya. Tapi alangkah bagusnya ya teman-teman, alangkah bagusnya itu setelah menyapih. Cuma kalau untuk mengejar produksi itu tidak masalah, tapi jangan dikawinkan setelah baru lahir, itu jangan. Dikasih jeda 2 minggu lah minimal lah itu ya. Itu malahan parah sekali nih, mencabutin bulunya itu parah sekali. Nah, ini ya. Nah, makanya itu jadi kalian itu harus mempunyai sistem dalam mencetak anakan ya. Jadi jangan sampai kalian itu telat memproduksi anak. Makanya itu kita harus rutin ataupun rajin mengecek indukan setelah melahirkan ya, terutama untuk siap dikawinkan kembali. Nah, itu biasanya masa birahi yang kedua itu setelah anakan usia 2 minggu lebih ya, dan kondisi yang sudah siap untuk dibuahi lagi. Dan untuk anakannya juga tidak sedikit teman-teman. Jadi kalau mengawinkannya tidak terlalu dekat dengan anak yang pertama ya, misalkan kayak anak baru lahir 2 hari 3 hari langsung dikawinkan,
itu biasanya anaknya akan menghasilkan sedikit. Nah biasanya kalau untuk usia 2 minggu sampai 3 minggu itu anakannya masih banyak teman-teman. Jadi untuk mengejar produksi anakan masih nyampe, masih bisa ya. Nah itu lagi makan daun mangga ya. Nah kita coba lihat anakannya ya. Nah ini tidak saya berikan sarang karena saya tidak ada tempat untuk bersarang ya, karena musim penghujan jadi rumput-rumput itu basah-basah semua. Makanya ini indukan merontokkan bulunya itu banyak sekali. Ini masih ada bekas darahnya ini ya, ini masih ada bekas darahnya itu. Dan ini anakannya tuh, nih ciri khas New Zealand ya, New Zealand White ya. Kalau New Zealand itu banyak jenisnya ya, tapi ciri khas New Zealand White itu untuk anakan polos semua ini ya. Nah itu polos semua, ada 7 ekor teman-teman. Nah semoga bisa lolos seleksi alam ya. Ini ya. Dan untuk kalian yang mau produksinya lancar, terutama yang jual sapihan ya, jadi untuk sistem perkawinan itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi kapan bisa dikawinkan, kapan bisa cepat beranak gitu kan. Nah itu teman-teman harus bisa memahami itu, terutama untuk yang para peternak breeding ya, pembiakan. Nah jadi tidak telat mengeluarkan anak ya, tidak telat menjual anak. Makanya setiap bulan saya selalu jual anak kan, setiap bulan saya indukan saya pasti ada yang melahirkan gitu. Jadi tidak telat untuk memproduksi anak. Oh bulan ini beranak, bulan ini tidak, gitu tidak seperti itu, karena saya sudah menyetingnya ya, manajemennya saya sudah menerapkan supaya indukan itu rajin beranak tapi tidak merusak indukan itu sendiri ya. Jadi saya dalam proses indukan mengawinkan indukan itu saya melihat dari segi posturnya dulu ya. Jadi kalau siap di usia anak 14 hari saya kawinkan, tapi kalau belum siap kita tunggu sampai usia anakan 20 hari. Nah itu jadi posisinya masih ada waktu gitu. Nah jadi kalian tidak khawatir telat memproduksi anak. Nah ini terus terang baru sekitar 4 harian baru menyapih ya kan, baru menyapih terus langsung mempunyai anak lagi gitu. Nah ini nanti di usia 14 hari sampai 20 hari nanti akan saya kawinkan lagi teman-teman. Jadi produksi setiap bulannya itu terus gitu. Nah ini terus kebetulan di tanggal 5, nah nanti sekitar tanggal 20-an ya, sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25 itu nanti akan saya coba kawinkan lagi teman-teman. Jadi nanti di bulan berikutnya indukan sudah melahirkan lagi. Nah sebelum indukan melahirkan, anakan juga sudah saya sapih, sudah bisa saya jual. Nah seperti itu teman-teman, itu triknya supaya produksi anakan di kandang kita itu tetap banyak, tetap berjalan, tetap muter ya. Jadi tidak melulu kita memberikan pakan, tapi untuk proses menjual kelincinya itu nunggu indukan menyapih dulu terus dikawinkan lagi. Nah itu prosesnya lama teman-teman. 1 bulan indukan mengandung, 45 hari indukan menyusui sampai nyapih ya, berarti sekitar 2 bulan, sekitar 2 bulan 15 hari. Nah itu termasuknya lama. Makanya saya menggunakan metode ini, saya menggunakan trik ini itu supaya saya tidak menunggu lama untuk memproduksi anakan lagi ya kan. Indukan sedang mengandung, juga indukan sedang menyusui. Ketika anakan yang lagi disusui kita sapih, selang beberapa hari, selang beberapa minggu indukan melahirkan lagi. Nah itu triknya supaya
perputarannya itu stabil gitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi juga kalian jangan menyampingkan pakannya. Jangan asal memberikan pakan, karena pakan sangat berpengaruh di sini. Ya, supaya indukan tetap memproduksi susu yang banyak untuk anakannya gitu. Terus supaya indukan juga tidak kurus. Jadi kalian harus bisa memanajemen pakan ya, memanajemen pakan juga memanajemen sistem untuk perkawinannya itu sendiri. Nah, saya juga menggunakan trik ini karena saya sering bermain ke tempat-tempat teman yang sudah lama bergelut di peternakan kelinci. Jadi saya paham bagaimana di tempatnya teman saya itu menggunakan trik seperti ini. Makanya teman saya setiap bulannya mengeluarkan anakan, bahkan tidak per bulan, per minggu teman-teman. Karena di tempat teman saya itu indukannya itu sudah puluhan, jadi per minggu itu sudah bisa menjual anakan. Nah, seperti itu sistemnya ya. Bisa dipola juga, misalkan kayak kalian punya 10 indukan, misalkan 3 indukan kita kawinkan dalam 1 hari, terus selang seminggu lagi 3 indukan lagi kita kawinkan, selang seminggu lagi 4 indukan. Jadi ada 3 periode mengawinkan indukan kelinci. Jadi nantinya juga kalian bisa panen per minggu. Nah, seperti itu. Itu sistem dalam breeding itu penting sekali. Jadi tidak asal mengawinkan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena saya juga menjualnya, kadang juga menjual dagingan ataupun pedaging ya, khusus untuk pejantan. Misalkan kayak satu indukan itu ada 6 ekor anakan, 3 pejantan 3 betina, dan yang 3 betina itu biasanya saya tahan untuk indukan, terus yang 3 pejantan kita besarkan nanti dijual daging. Itu juga bisa, karena untuk daging kelinci sendiri peminatnya sangat banyak sekali dan masih sangat kekurangan stok teman-teman. Makanya di sini mulai rame dengan namanya kelinci pedaging. Tapi yang biasa para pembeli cari itu kelinci pedaging dengan jenis New Zealand atau NZ, Hyla, Haikal gitu. Karena dagingnya yang tebal, tulangnya yang tipis gitu. Makanya mereka pada senang nyarinya kelinci yang jenis itu. Nah, di sini sedang ramai dengan jenis kelinci NZ ya, New Zealand White ini. Nah, makanya kita harus rutin sekali mengecek pasar mana sih, ataupun jenis kelinci mana yang sedang ramai gitu. Jadi kita bisa menyeting, oh kelinci ini sedang ramai, oh kelinci ini sedang ramai. Jadi nanti kita bisa membuat stok kelinci yang lagi ramai tersebut gitu. Kalau untuk jenisnya New Zealand tetap ramai untuk jalur pedaging maupun jalur indukan. Nah, kalau untuk kelinci Rex sendiri jalur pedaging ramai, tapi untuk jalur anakan ya, ataupun untuk dijual anakan di tempat wisata sekarang sedang sepi. Makanya tidak terlalu cepat habisnya ya. Jadi kalau untuk New Zealand atau NZ itu cepat sekali ramainya, jadi cepat sekali habisnya. Ataupun saya biasanya untuk mengeluarkan anak itu lihat kondisi ya. Kalau kondisi sedang ramai sekali itu kan biasanya harganya mahal. Nah, itu saya lepas. Tapi kalau harganya masih stabil, biasanya saya besarkan untuk dijadikan siapan indukan. Nah, itu kalau untuk siapan indukan saya jual seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jangan lupa untuk indukan yang baru melahirkan ini, air gula merah sangat bermanfaat ya, saya mengingatkan kembali. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya video yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan mari berbagi informasi tentang dunia peternakan tentang kelinci ya, dan peternakan lain seperti domba ataupun kambing. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.